Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengatur acara yang saya hormati, qari yang tadi baca surah Ar-Rahman, yang saya muliakan para mu'takifin wal mu'takifat di Masjid Raya Puri Truk Jambe yang dirahmati Allah. Alhamdulillah jumpa kembali pada malam 22 malam 22 Ramadan ini. Sebagian ada yang memaknainya malam 23. Bagi yang puasanya duluan berarti sekarang malam 23. Seperti di Haramain sana di Mekah ini malam 23. Sekarang lagi buka puasa mungkin ini malam 23. Pada pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan kemarin, di mana kemarin saya mengisi yang tidak hadir babul i'tikaf. Kemarin sudah dijelaskan makna i'tikaf itu sendiri, kemudian apa saja yang dilakukan ketika i'tikaf, salat, baca Quran, doa, dan lainnya. Kemudian di masjid, oleh Masjid Jami yang di situ gelar Jumatan seperti ini tentu utama. Di masjid mushola perumahan itu boleh, tapi keutamaannya lebih sedikit atau lebih banyak di Masjid Jami. Lalu bagaimana ibu-ibu yang di rumah, yang di rumahnya punya tempat sholat sendiri? Nah, ini hanya madhab Abu Hanifah, ya, hanya Hanafiyah yang menganggap itu i'tikaf. Kan di rumah itu suka ada ruang sendiri tuh, ruang misalkan semeter kali semeter, bahkan kamar ada terpisah, misalkan musola untuk sholat saja, terutama ibu-ibu. Kalau ada yang bertanya apakah boleh atau disebut i'tikaf di situ, satu pendapat yaitu Imam Abu Hanifah yang menganggap itu termasuk i'tikaf. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Malik tidak ada istilah i'tikaf kecuali di masjid. Rumah itu bukan tempat i'tikaf. Oleh karenanya poinnya, jika ibu-ibu atau istri kita tidak berkesempatan ke sini, kemudian di rumahnya ada tempat untuk i'tikaf, anggap saja ia mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Jangan sampai karena gak bisa ke masjid, gak berdoa, gak sholat, gak baca Quran. Tidak, ambil saja pendapat yang membolehkan itu, sehingga engkau di situ tetap seperti orang yang i'tikaf, banyak melakukan sholat, baca Quran, dan doa. Alasan Abu Hanifah menganggap sah ibu-ibu, ini ibu-ibu ya, bapak-bapak enggak, ibu-ibu, karena sholatnya mereka fi hujrati baitiha, sehingga i'tikafnya pun di situ. Menurut siapa?
Hanafiyah atau madhab Abu Hanifah. Tapi 3 ulama madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah menganggap tidak bisa kecuali di masjid. Karena di Quran pun dijelaskan wala tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid. Itu pertama. Yang kedua, sebagaimana hadis yang dijelaskan kemarin, bahwasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para istri-istri Nabi itu i'tikafnya di masjid. Oleh karenanya kembali kepada kondisi masing-masing. Seandainya ada ibu-ibu yang bisa i'tikaf di masjid, ya alhamdulillah. Berarti ia melaksanakan i'tikaf sesuai kesepakatan 4 mazhab ulama. Tapi jika ada yang berniat untuk itu namun tidak memungkinkan karena punya bayi dan punya kesibukan, maka pada saat itu ambillah madhab Hanafi, sehingga tidak mengurungkan niat untuk i'tikaf, tetap i'tikaf fi hujrati baitiha, di kamarnya atau di tempat khusus sholatnya di rumahnya. Insyaallah itu juga akan termasuk mu'takifah ala madhab al-imam Abu Hanifah. Nah, ini penting diketahui agar tidak kehabisan cara untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ada pikiran, waduh, ini pengen si i'tikaf, cuma kan repot dan sebagainya, ke masjid jauh, nggak ada yang nganter, suami kerja dan sebagainya. Ya sudah, di rumah, di tempat khusus biasa sholat, gelar di situ sajadah, lampunya dinyalakan, baca Quran maupun sholat sunnah. Fa insyaallah tetap mendapatkan ganjaran i'tikaf dan juga mendapatkan fadilah malam-malam 10 terakhir Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, sebagaimana kemarin sempat dibahas sedikit, bahwa latar belakang i'tikafnya, penekanan di 10 malam terakhir dalam rangka mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Disebut Al-Qadar karena pada malam tersebut ditentukan apa yang akan terjadi setahun yang akan datang. Penentuannya di malam Al-Qadar. Wa summiyat Lailatul Qadari bidzalik li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilkas sanah. Menurut sebagian ulama, dinamakan Lailatul Qadar malam qadar. Qadar itu ketentuan tentang nanti si anu begini, celakanya, bahagianya, dan hal-hal sebagainya. Peristiwa-peristiwa itu pada suatu malam ditentukan secara tahunannya, dibagikan kepada malaikat catatannya, ketentuannya pada malam itu, yaitu malam Al-Qadar. Oleh sebabnya
mintalah kepada Allah kesejahteraan, keselamatan, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat di malam-malam 10 terakhir Ramadan, yang pada malam tersebut potensinya besar sekali terjadi peristiwa Al-Qadar, sebagaimana dalam keterangan utlubu atau taharraw lailatul qadr minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ulama punya pendapat demikian, bahwa dinamakan Lailatul Qadar adalah malam penentuan peristiwa-peristiwa setahun yang akan datang, berdasarkan dalam firman Allah surah Ad-Dukhan ayat 4. Qala ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Apa awalnya itu? Hamim inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh keberkahan. Di malam itu yufraqu dirinci setiap urusan yang bijaksana, sehingga dimaknai oleh sebagian ulama bahwa malam Lailatul Qadar malam penentuan peristiwa kejadian untuk per 1 tahun yang akan datang. Itu menurut sebagian para ulama. Ada juga yang memaknai Lailatul Qadar, kenapa dinamai malam Al-Qadar? Summiyat bihi li'azami qadriha 'indallah. Dinamai malam Al-Qadar karena besar sekali malam tersebut, kadarnya, nilainya 'indallahi di sisi Allah. Oleh karenanya sepakat kalau ditanya malam apa yang paling mulia, jawabannya malam Al-Qadar. Kemudian malam Al-Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian malam di bulan Dzulhijjah itu juga mulia. Banyak-banyak berdoa pada malam-malam tersebut. Di antara yang Allah istimewakan, sebagaimana Allah mengkhususkan tempat dari tempat yang umum, pun Allah mengkhususkan waktu dari umumnya waktu. Contoh di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah ada banyak tempat-tempat mustajab. Berbeda sholat di Masjid Raya ini dengan sholat di Masjidil Haram, tentu berbeda. Di sini 2 rakaat ya 2 rakaat. Di Masjidil Haram itu setara dengan 200.000 rakaat. 2 rakaat atau 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat. Pun di Masjidil Aqsa. Hal itu menunjukkan bahwa Allah mengistimewakan atau mengkhususkan suatu tempat dari tempat yang lain.
sebagaimana itu terjadi. Begitu pula dengan waktu, tidak akan sama berdoa di malam-malam atau hari-hari biasa, ibadah di hari-hari biasa, di malam misalkan 1 Syuro dengan malam 20 atau 21, 23 Ramadan, itu ya tidak sama. Malam biasa kita ibadah dengan malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya jauh. Oleh karenanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maknanya ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan yang pada bulan-bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadarnya. Yang pada malam-malam tersebut tidak ada Lailatul Qadarnya. Oleh sebab itu, para mu'takifin wal mu'takifat yang dirahmati Allah, mari kita pergunakan di malam-malam yang sunyi ini, malam 10 terakhir Ramadan, untuk menghidupkan malam ini dengan berbagai ketaatan. Salah satunya diawali dengan simaan Quran barusan. Yang kedua, ini sedikit pembekalan ilmu, karena ibadah dengan ilmu tentu kualitasnya lebih baik ketimbang ibadah tanpa ilmu. Makanya di sini ada kajian. Nah, kemudian nanti pukul 2.30-an, insya Allah sholat tahajud. Karena akan tahajud, maka tidurnya Bapak Ibu di sini niat untuk tahajud ibadah. Tidur menunggu sholat dicatat seperti sholat. Dalam banyak hadis dijelaskan, man yang tadhurus salah, orang yang menunggu sholat. Pada maghrib Bapak nggak kemana-mana, diem di masjid, i'tikaf di masjid, niatnya nunggu sholat. Maka selama nunggu di masjid walaupun nggak ngapa-ngapain, maka dicatat sedang sholat. Begitu. Ini tidur dulu supaya kuat nanti tahajud, maka tidurnya dicatat ibadah. Karena i'tikaf itu mesti di masjid, ya demikian. Ada pahalana intidharus shalah, pahala menunggu salat. Di antara rahasia kenapa i'tikaf itu di masjid, karena ada pahala intidharus shalah, menunggu salat. Makanya jangan salah, jangan sampai ada anak-anak di sini pas begitu sholat malah kabur. Udah sahur pulang, subuhnya nggak berjamaah. Masya Allah, ini gimana ini? Saya yang penting masuk masjidnya. Soal nggak berjamaahnya isya nggak masalah, ya itu kebalik sekali, kebalik. Terbalik. Sekali lagi, i'tikaf itu pahalanya besar, diantaranya ada intidharus shalah. Di malam atau di hari biasa pun, seseorang yang man yantadhirus shalah fil masjid ma lam yu'dhi wa lam yuhdith faka'annahu fis shalah au kama ma'nah. Barang siapa yang berdiam diri, man labitha fil masjid, berdiam diri di masjid, selama ia tidak berhadas, selama ia tidak
menyakiti siapapun, artinya tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Di masjidnya tidak melakukan kefasikan, dan ia suci dari hadas kecil maupun besar, maka orang tersebut tercatat sholat. Menunggu dari maghrib ke isya saja itu setara dengan pahala ribat. Kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Apa itu ribat? Ribat adalah menjaga perbatasan antara daerah kaum muslimin dan musyrikin kufar harbi, kafir harbi, untuk menjaga keamanan. Besar sekali. Ribat adalah istilah untuk orang yang jihad, yang menjaga keamanan suatu negara. Biasanya ia berada di perbatasan, menunggu dan melihat, memonitor pergerakan musuh demi keselamatan wilayah kaum muslimin. Nah, kita tidak bisa sekarang melakukan itu. Kebetulan bukan angkatan darat maupun angkatan udara, bukan angkatan laut, dan tidak sedang berperang negara kita. Namun bisa mendapatkan pahala tersebut ketika seseorang berdiam diri di masjid antara maghrib dan isya. Orang yang 1 jam saja tidak keluar dari masjid, i'tikaf menunggu datangnya sholat isya, maka ganjarannya sama dengan ar-ribat, menunggu perbatasan untuk keselamatan kaum muslimin. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang i'tikaf sehari penuh, menunggu sholat 5 waktu, bahkan berhari-hari begitu terus? Masya Allah, tentu saja pahalanya besar sekali. Sehingga i'tikaf ini bukan hanya masalah menunggu atau mengharap datangnya Lailatul Qadar, tapi pahala-pahala yang tadi itu juga kita dapatkan. Imtithalan, mengamalkan perintah Allah di akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, mantapkanlah kalian dalam kesabaran, warabitu, dan beribatlah. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua yang ada di sini tergolong orang-orang yang betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tergolong minas sabirin, minal murabitin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira untuk pembekalan malam ini dicukupkan dulu. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan bisa menambah ketaatan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga i'tikaf kita pun tercatat sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak,
ya ditutup saja. Waktu saya kembalikan ke moderator, silakan. Demikianlah uraian tentang materi iktikaf yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan, Pak. Bapak-bapak, ada yang mau tanya? Atau ibu-ibu ada yang mau tanya nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang Lailatul Qadar, Pak. Apakah Lailatul Qadar itu datangnya atau yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya yang beriktikaf atau mungkin di jalan atau mungkin di rumah juga mendapatkan malam itu apabila dia sedang beribadah. Kemudian ini kan nilainya sama dengan 1000 bulan gitu ya. Kalau apabila malam itu melakukan kedoliman atau kejahatan, apakah nilainya juga sama dengan 1000 bulan? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada lagi? Bapak-bapak, ada yang bertanya lagi? Cukup satu kali, mungkin baru satu-satu. Jadi satu saja ya. Alhamdulillah. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah yang tidak i'tikaf mendapatkan asal ia beribadah? Kemudian apakah yang melakukan kejahatan atau maksiat juga setara ia maksiat selama 1000 bulan? Pertama, Lailatul Qadar itu untuk kaum muslimin, ya, untuk mukminin semuanya, untuk mukminin semuanya. Semua kaum mukminin mendapatkan itu. Hanya pendapatannya berbeda-beda. Yang hanya sholat berjamaah pun mendapatkan. Misalkan berjamaah maghrib dan isya itu berjamaah, tidak tarawih, tidak itikaf, ya tetap ia tercatat berjamaah maghrib isya dengan pahalanya yang besar selama 1000 bulan. Oleh karenanya minimal Ramadan itu, kata Imam Ibnu Rajab, paling tidak tiap malamnya itu jangan sampai lewat berjamaah maghrib dan isya. Kalau orang selama Ramadan tidak pernah ketinggalan berjamaah maghrib dan isya, sudah otomatis ia mendapatkan fadilah itu, fadilah Lailatul Qadar. Ibarat hujan yang turun deras, ada orang yang nampung penampungan segede rumah penampungan, iya dapat segitu. Ada cuma segelas saja ya dapatnya, ya segelas. Ada yang punyanya penampungannya segede ember aja ya dapat seember kan itu saja. Nah, orang kalau misalkan mengamalkan semuanya, malamnya digunakan, apanya digunakan, apa sih, ya berarti ya tempat wadah tampungannya itu tentu besar. Karena ia bisa menampung besar, ya mendapatkan yang besar.
Kalau cuma pakai pancing begini saja dapatnya ikan tawes. Ikan lele mancing itu, orang yang mancing. Nelayan kalau kapalnya besar, jaringnya saja yang harganya 500 juta, itu sekali ngangkat itu bisa dapat 2M kan gitu. Jadi nelayan di laut semuanya itu mendapatkan, tapi mendapatkannya berapa ikannya tergantung jaringnya kan gitu. Pun Lailatul Qadar, kita dihadapkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitanya. Kalau kita ada orang mukmin, ia sholat munfarid, maghrib isyanya munfarid, ya dapatnya ia sholat maghrib dan isya 1 derajat itu selama 1000 bulan. Ya lumayan, dikalikan 1000 bulan lumayan. Tapi tentu berbeda dengan yang 27 derajat. Berbeda yang tidur dengan yang sholat tahajud, yang baca Quran, yang buka mushaf, dengan orang yang buka WhatsApp, ya berbeda. Sehingga sekali lagi semua kaum mukminin mendapatkan itu. Hanya pendapatannya berbeda-beda tergantung sejauh mana ketaatannya. Semakin banyak ketaatannya, semakin banyak ia menerima fadilahnya itu. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, wurudul imdad ala hasabil isti'adad. Datangnya pemberian Allah, anugerah yang besar, pahala itu tergantung kesiapannya seseorang, kesiapannya untuk menerima itu. Ada yang tidak siap, ada yang tidak. Ada yang dapat 1 ember, 1 galon, bahkan 1 gelas. Nah itu. Oleh karenanya sekali lagi, yang tidak sempat i'tikaf pun selama di rumah ia beribadah, sholat, ya baca Quran, ya tetap dia mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Ia tercatat tadarus selama 1000 bulan, sholat 1000 bulan. Walaupun untuk disebut apakah dia termasuk i'tikaf atau tidak, seperti tadi sudah dijelaskan. Menurut Abu Hanifah, ibu-ibu yang begitu tetap tercatat mu'takifah, karena menurut Imam Abu Hanifah sholatnya memang di rumahnya. Cuma ala kulli hal, namanya itu termasuk i'tikaf atau tidak, tapi ia jelas-jelas melakukan ketaatan sehingga mendapatkan pahala. Pun yang di jalan yang di jalan, yang di mobil dia baca Quran terus, ya yang di kereta baca Quran terus. Sekarang walaupun mobil gelap, baca Quran dari HP kan terang. Mobil bis-bis itu juga ada lampunya. Kalau mau pakai mushaf itu bisa. Atau zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, sebanyak-banyaknya yang mendapatkan walaupun di jalan. Intinya ketaatan secara umum, walaupun tidak secara khusus i'tikaf, tapi ia melakukan ketaatan itu mendapatkan. Hanya beda dengan yang i'tikaf. Itu pertama. Jadi semuanya dapat, Pak, asal sedang ia taat, ketaatannya terhitung 1000 bulan. Kemudian yang kedua, apakah orang yang maksiat, durhaka bertepatan dengan Lailatul Qadar, tercatat durhaka selama 1000 bulan? Sejauh yang saya temukan, tidak ada mafhum atau tidak ada mafhum mukhalafahnya. Sejauh yang saya temukan, tidak ada dari Lailatul Qadar itu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu tidak berarti kalau seorang maksiat berarti selama 1000 bulan. Setahu saya tidak seperti itu mafhumnya. Karena tidak semua ungkapan dalam Al-Quran memiliki mafhum mukhalafah. Itu pertama kaidahnya. Tidak semua. Kemudian berlaku dengan bahwa di antara
karunia Allah Ta'ala untuk umat kita ini. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan, gitu. Tapi keburukan tetap dicatat satu keburukan. Pertama, Quran. Qala ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka dilipat gandakan 10 kebaikan. Baginya 10 kebaikan. Makanya Bapak baca alif lam mim, alfun harf, lam harf, mim harf, itu 30. Nah, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kalau itu membaca alif lam mim pada malam itu tercatat 30 kebaikan kali 1000 bulan saja. Luar biasa. Bukan berarti kalau misalkan mengungkapkan kata-kata buruk juga sama, tidak. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang mendatangkan satu keburukan maka ia tidak dibalas kecuali sepadan dengan keburukan itu, satu saja. Itu dalam Quran. Dalam hadis dijelaskan, idza hamma abdun hasanatan fa'amilaha falahu asyru amsalha wa illam ya'malha falahu hasanatun kamilatun. Seorang hamba apabila ia berniat suatu ketaatan, mau sedekah, kalau sedekah itu kesampaian, maka dilipat gandakan kebaikannya itu menjadi 10 kebaikan. Kalau tidak kesampaian tapi sudah niat, maka jadi satu kebaikan. Niatnya saja belum tersampaikan, niat mau hadir ngaji tapi gurunya nggak datang, jadinya nggak ngaji, tetap satu kebaikan. Kalau gurunya datang jadi ngaji, berarti 10 kebaikan. Itu kalau kebaikan. Tapi tidak sebaliknya. Idza hamma bis-sayyi'ati, kalau seorang itu berniat mencita-citakan keburukan, fa'amilaha, kemudian melakukan keburukan itu, falahu sayyi'atun, maka dia tercatat satu keburukan. Tidak dilipat gandakan jadi 10, tidak. Bagaimana kalau niat keburukan tapi tidak sempat dilakukan? Mau nabok orang, kebetulan orangnya nggak ada, disamperin, nggak jadi. Fa'ilam ya'malha, kalau tidak kesampaian, malah yang ada falahu hasanatun. Niat buruk tidak jadi, maka itu justru dicatat satu kebaikan. Masya Allah. Nah, berkaca dari ayat-ayat di Quran, itu salah satunya, ada lagi ayat yang lain. Kemudian hadis-hadis, maka 1000 bulan untuk ketaatan tidak memiliki mafhum mukhalafah apabila seseorang melakukan keburukan. Sejauh yang saya baca begitu. Walaupun demikian, ma'asyiral muslimin, tetap berhati-hati karena ada ulama yang mengatakan tetap dilipat gandakan walaupun tidak 1000 bulan. Kenapa? Karena hurmatil waktu. Karena hurmatil waktu. Intinya tetap besar saja. Tetap besar walaupun tidak dilipat gandakan selama 1000 bulan maksiat itu, tapi dianggapnya keburukan yang besar. Keburukan yang besar. Tetap hati-hati. Dalilnya apa?
Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah itu bagi Allah bulan itu 12, Muharram, Safar dan seterusnya, Dzulhijjah. Di antaranya ada bulan hurum, Ashhurul Hurum yang mulia, yaitu apa aja? Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan sangat mulia sekali. Kalau ibadah di bulan tersebut pun mendapatkan lipat ganda. Allah menegaskan, kamu jangan sampai berbuat zalim pada bulan tersebut, menunjukkan kezaliman di bulan tersebut besar sekali. Fala tadlamu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalqas samawati yauma min yaumi fala tadlamu anfusakum fihin. Nah, oleh karenanya dari dua pendapat tadi, pertama bisa disimpulkan memang tidak dilipat gandakan sebagaimana ibadah maksiat-maksiat yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tapi tetap jangan sampai karena bisa jadi kezalimannya itu dianggap sesuatu yang besar. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Silakan. Untuk kita bisa mengetahui kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kira-kira bisa dirasakan sendiri atau dilihat oleh orang lain? Untuk mengetahui Lailatul Qadar, apakah bisa dirasakan atau dilihat orang lain? Perubahan akhlaknya atau apanya lah seperti itu. Sekarang dia lebih bagus, berarti dia dapat Lailatul Qadar. Oh tentu untuk seseorang yang mendapatkan karunia lah di malam Lailatul Qadar. Istilah mendapatkan Lailatul Qadar itu karunia, keutamaan Lailatul Qadar. Apakah bisa dirasakan atau dilihat? Tentu. Salah satunya efek positif lah. Ada samratul iman, buah dari iman dan ibadah. Buah dari iman dan ibadah. Ingat, Allah Ta'ala mensifati malam itu dengan apa? Dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang mendapatkan fadilah itu paling tidak minimal hatinya itu damai, hatinya itu penuh dengan kasih sayang, rahmat dan sebagainya. Itu salah satunya, damai, tidak keras, tidak inginnya permusuhan, ini tidak. Itu salah satunya ya, damai. Itu kalau anak-anak kita dari biasanya kok susah, kemudian lebih riqoh, lebih lembut dan sebagainya, Masya Allah, itu juga salah satu fadilah Lailatul Qadar. Itu satu. Kemudian dan yang lain-lain. Ya tentu saja. Karenanya jangan lupa kita pada malam-malam ketika kita ibadah, doakan keluarga kita, putra-putri kita, kesolehan, kebahagiaan untuk mereka. Fa insyaallah
Dan hal ini banyak atau bukan banyak ya, beberapa kejadian orang-orang besar itu, salah satunya yang pernah saya baca seperti Imam Al-Bukhari, cerita ibunya, beliau mendapatkan ketika malam bulan Ramadan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira dari Allah, dan ia meyakini pada malam itu adalah bertepatan malam Lailatul Qadar, karena ia ingin memiliki putra yang soleh, sehingga lahirlah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Para imam-imam besar itu diantaranya diceritakan orang tuanya maupun ibunya itu mendapatkan karunia pada malam itu, sehingga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya ya. Nah itu barangkali Pak. Jadi tentu saja akan terlihat, makanya kita jangan putus-putus mendoa untuk kebaikan diri kita, anak kita, putra putri kita, anak cucu kita untuk kebaikan. Fa insyaallah mustajab. Baik, saya kira itu Pak. Cukup ya? Cukup? Alhamdulillah.